Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan dengan NIM C0112011078 dari kelas A, kelompok 9 dari Praktikum Fisiologi. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pembentukan, penyimpanan, dan sekresi dari hormon tiroid. Nah, kita lanjut. Sebelum kita belajar lebih jauh mengenai bagaimana sih proses pembentukan, penyimpanan, dan sekresi hormon tiroid? Nah, kita perlu mengetahui terlebih dahulu sebagai dasar-dasarnya, yaitu hormon-hormon yang ada di kelenjar tiroid. Nah, ada 3 hormon yang bekerja di kelenjar tiroid. Yang pertama adalah hormon tiroksin, yang kedua adalah hormon triiodotironin, dan yang ketiga itu adalah hormon kalsitonin, ya. Hormon kalsitonin. Nah, kita lihat hormon tiroksin biasa disebut dengan hormon T4, sedangkan hormon triiodotironin biasa disebut dengan hormon T3, dan ada hormon kalsitonin. Nah, kita bisa lihat bahwa ketiga hormon ini saling bekerja sama yang ada di kelenjar tiroid. Nah, bisa kita lihat ya. Sekarang kita masuk pada proses pembentukan, penyimpanan, dan sekresi hormon tiroid. Nah, bagaimana sih proses pembentukan, penyimpanan, dan sekresi hormon tiroid? Nah, kita bisa lihat gambar ya. Ini ada sebuah gambar di sini menjelaskan tentang proses pembentukan, penyimpanan, dan sekresi hormon tiroid. Jadi, prosesnya itu ya, dia dimulai di sini. Dia dimulai dari ini. Ada nomor 1 ini namanya tiroglobulin. Nah, ini kan dia berasal dari kompleks Golgi kan, kemudian dia menghasilkan tiroglobulin. Nah, tiroglobulin ini dia mengandung tiroksin, ya, dia mengandung tiroksin. Kemudian dia ini diproduksi tadi ya di ini, di kompleks Golgi, di retikulum endoplasma, di sini ya dari sel-sel folikel tiroid. Nah, kemudian dia ini tiroglobulin ini dia ditransfer masuk ya, dia ditransfer masuk ke dalam koloid ya melalui suatu mekanisme yang namanya adalah eksositosis. Nah, ini eksositosis artinya dia masuk ke dalam koloid. Nah, kemudian kita bisa lihat, nah, sini nomor 2 ya. Ini adalah iodida. Nah, iodida ini yang berasal dari dalam aliran darah ini ya, dalam aliran darah ini dia ini akan masuk ke dalam sel. Nah, dia akan masuk ke dalam sel melalui suatu struktur yaitu namanya natrium iodida symporter. Nah, ketika dia sudah masuk melalui natrium iodida symporter ini ya, dia ini iodida tersebut ini dia akan dioksidasi. Nah, iodida tersebut ini dia akan dioksidasi menggunakan enzim yang namanya tiroperoksidase untuk menjadi sebuah iodida yang aktif ini nih. Iodida yang aktif ini. Nah, iodida yang aktif ini kita kenal sebagai iodium. Nah, iodium setelah ditransfer dari iodida tadi menjadi iodium ya atau iodida yang aktif, maka iodium ini dia akan kemudian masuk ke dalam koloid. Nah, dia akan masuk ke dalam koloid ya. Kemudian iodium ini setelah masuk ke dalam koloid ini ya ini, dia masuk ke dalam koloid ini, dia akan melakukan pengikatan dengan tiroksin. Nah, di mana kita ketahui bersama bahwa ketika tiroksin ini dia berikatan dengan satu iodium, maka akan membentuk yang namanya MIT ini, atau biasa disebut dengan monoiodotirosin. Ketika dia mengikat tiroksin dengan 2 iodium, ya ini iodium pertama, iodium 2, akan menghasilkan yang namanya adalah DIT atau diiodotirosin. Nah, setelah terbentuknya MIT dan DIT ini, maka akan terjadi pengikatan lagi. Nah, ketika terjadi pengikatan antara satu monoiodotirosin dan satu diiodotirosin, maka akan menghasilkan yang namanya ini T3 atau triiodotirosin. Namun ketika apabila terjadi pengikatan dengan 2 iodotirosin, nah 2 diiodotirosin maka akan menghasilkan yang namanya T4 atau tetraiodotirosin atau biasa yang kita kenal dengan hormon tiroksin. Nah, setelah dia terikat ya, ketika ada suatu rangsangan ya, maka ini akan dia merangsang sel untuk bagaimana memfagositosis beberapa sel-sel yang ada dalam sini ya, sehingga
memfagositosis ini ya, ini nih beberapa vesikel-vesikel ini yang mengandung MIT, DIT, T3 sama T4. Nah, ini lisosom ini dia akan melakukan pengikatan. Nah, kemudian lisosom ini akan melakukan pengikatan dengan vesikel-vesikel tersebut, di mana hal ini bertujuan adalah untuk bagaimana bisa memisahkan antara MIT dengan DIT supaya dia berpisah dengan T3 dan T4. Jadi masing-masingnya MIT dia akan berikatan dengan DIT, kemudian T3 dia akan berikatan dengan T4. Nah, kemudian T3 dan T4 ini dia akan berdifusi keluar, ya. Dia akan berdifusi keluar dan masuk ke dalam aliran darah. Nah, setelah dia masuk ke dalam aliran darah ini, maka dia akan diikat oleh yang namanya apa? Yang namanya tiroksin binding globulin. Nah, setelah diikat oleh tiroksin binding globulin ini, maka dia akan dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, hormon ini akan menuju ke seluruh tubuh. Sedangkan MIT dan DIT kemana? Nah, MIT dan DIT ini dia akan dipecah lagi oleh yang namanya enzim iodinase ini. Nah, dipecah oleh enzim iodinase, kemudian dia akan kembali bentuk untuk bisa didaur ulang ya, sehingga bisa dapat digunakan kembali dalam proses pembentukan, penyimpanan dan sekresi dari hormon tiroid tersebut ya, untuk melakukan pembentukan kembali ya dari hormon tiroid ini. Itu MIT dan DIT. T3 saja dan T4 yang masuk ke dalam aliran darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Mungkin itu saja yang yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.